Shalom. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gereja The Throne yang dikasihi Bapak Yesus. Kabar dahsyat? Amin. Luar biasa. Beri kemuliaan buat Bapak Yesus. Dahsyat. Mari sebelum kita memulai, kita berdoa. Terima kasih Bapak Yesus. Satu minggu Bapak kami sudah lalui. Saat ini Bapak kami datang ke tempat ini. Kami ingin memuliakan-Mu Bapak. Kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuji nama-Mu Bapak. Kami selalu rindu akan Engkau Bapak Yesus. Bapak, urapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini. Dan kami semakin mengerti apa isi hati-Mu Bapak Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Kami sudah mengerti, sudah tahu pencipta kami, penyelamat kami, yaitu Bapak Yesus. Kami sungguh bersuka cita Bapak, luar biasa. Hati kami berpesta. Hati kami penuh dengan limpah-limpah Bapak. Karena kami sudah ketemu dengan pencipta kami dan penyelamat kami. Glory, glory, haleluya Yesus. Terima kasih Bapak Yesus. Biar pujian kami ini sungguh pujian yang dahsyat buat Engkau. Kami selalu bersuka cita bersama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Juga firman yang akan kami dengar, pewahyuan yang Bapak akan sampaikan sebentar. Pewahyuan yang dahsyat, yang belum ada yang bisa membuka pewahyuan ini. Saat ini kami terima Bapak bicara melalui anak kesayangan-Mu Francisca Kusuma. Terima kasih Bapak Yesus. Kami sungguh bersyukur, beruntung karena kami bertemu dengan Engkau dan kami mendapat pewahyuan misteri yang tidak pernah terbuka selama ini. Kami mengerti siapa kami Bapak. Kami mengerti siapa Engkau dan siapa itu setan. Kami tidak akan gentar Bapak menghadapi hidup ini, karena kami tahu kami adalah anak kesayangan-Mu, ahli waris. Dan kami punya kuasa yang kuasa-Mu sendiri Bapak Yesus. Kaulah pencipta dan penyelamat kami. Kami akan tinggi dan junjung setinggi-tingginya Engkau Bapak. Terima kasih Bapak Yesus. Kami akan memuliakan dan memuji. Amin. Saudara, kita bisa ada hingga saat ini semua karena kekurangan Bapak Yesus. Masih bisa menikmati bumi ini semua karena anugerah-Nya. Mari Bapak, kita naikkan pujian besar anugerah-Mu. Kita bangkit berdiri saudara.
kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Amin. Yes, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa. Mari kita naik pujian. Yang dokternya sampai bingung. Wah, ini bahan matematika. Are, saksi? Ya, Aisyah sudah sembuhkan. Amin. Shalom semuanya. Jadi minggu lalu saya sakit, masuk rumah sakit Siloam. Ternyata pas diperiksa dokter itu ada peradangan di bagian pankreas, sama ada fungsi hati yang kurang bekerja. Akhirnya si dokter memutuskan untuk rawat inap selama 7 hari di rumah sakit dan melakukan CT scan. Selama melakukan CT scan ternyata emang si pankreasnya emang sudah ada peradangan. Nah, dan setelah dicek ternyata si amilasanya itu menyentuh sampai angka 1900 atau 2000. Bahkan si dokter bilang standarnya itu
20 sampai 80. Akhirnya setelah dirawat setelah 3 sampai 4 hari, setelah ada pengecekan lagi ternyata turun sampai ke 80. Ini karena komando dari Mami dan Bapak Yesus yang menunjukkan saya. Amin. Amin. Dahsyat. Ini bukan hanya kebetulan, saudara. Tidak, ini bukan kebetulan. Ini karena memang kuasa Yesus itu tidak ada tandingannya. Saya bilang, hei penyakit, jangan kau siksa ini anak Bapak Yesus. Jangan coba-coba kau siksa Ariel. Kau yang aku siksa. Aku sembelih kau. Keluar. Saya bilang kan itu sama penyakit. Jadi kita doa gak? Tuhan tolong, saya sakit. Tolong sembuhkan. Kita tidak seperti lagi saudara. Langsung out kau penyakit, keluar dalam nama Yesus. Amin saudara. Kita akan kembali menjawab Pak Yesus. Saya ingin bertanya, saudara pernahkah merasakan jatuh cinta? Jatuh cinta berjuta rasanya. Bagaimana saudara rasanya jatuh cinta? Wah, berbunga-bunga. Rasanya nggak mau pisah ya. Nempel, maunya nempel terus. Maunya bersama terus. Saudara jatuh cinta kepada Bapak Yesus? Amin. Mari kita angkat pujian, ku jatuh cinta. Mari saudara, kita berdiri, kita bercaca. Ku jatuh cinta Bapak Yesus. Cinta kepada Bapak Yesus beda dengan cinta kita sesama. Dahsyat. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya.
firman. Wahyu yang dahsyat. Siap-siap saudara, mau digoncangkan? Pakai seatbelt. Biar tidak tergoncang. Amin. Ada satu kesaksian. Oh, ada kesaksian. Ada kesaksian dari Ibu Devi. Terima kasih atas kesempatan. Jadi awalnya kesaksian gimana saya mengenal Yesua. Jadi awalnya aku ketemu sama Ibu Francisca, tapi udah kebiasaan kita panggil Mam Siska. Dan pada saat itu kebetulan karena saya dari Manado, mayoritas Gemim. Jadi dari kecil sudah diajarkan Yesus, bukan Yesua. Dan pada saat Mam Siska berdoa, Mam Siska sebut nama Yesua, ya saya bertanya, kok Yesua? Akhirnya kita berbincang-bincang itu di Sukabumi sampai pagi. Dari malam sampai pagi, padahal kita perjalanan jauh dari Jakarta ke Sukabumi, udah nggak istirahat, dan kita berbincang-bincang itu sampai jam 7 pagi. Nah pada saat itu aku bilang ke Mamsis, aku bilang tetap maaf ya, karena aku udah terbiasa dengan kata Yesus, kayaknya nggak bisa. Dan aku kayak asing banget Yesua kan. Nah pada saat itu kebetulan waktu itu saya adalah asisten Ibu Dokter Tres. Waktu kita di rumah dokter, aku sama dokter lagi ngobrol di ruang makan. Dan waktu itu ada Ibu Foni juga ternyata hadir pada saat ini. Waktu itu Ibu Foni lagi baring-baring di lantai, dan memang ada suara kedengaran sekali, dan itu memang sangat merdu dan sangat jelas. Dan suara itu belum pernah saya dengar. Sebagus apapun orang bernyanyi, belum pernah begitu juga dengan Ibu Dokter. Dan kebetulan di situ kita ada 6 orang. Nah, dan itu bukan cuma saya yang dengar, tapi kita semua yang ada di dalam situ dengar. Jadi lagunya seperti ini. Jadi jangan perhatikan suara saya karena nggak pintar nyanyi. Jadi dia begini ya lagunya. Yesus Juru Selamat datang di Dokter Tres. Dan pada saat itu aku lagi ngobrol sama dokter, ada teman aku bilang, coba yang di ruang karaoke itu suruh diam dulu. Dan itu berulang-ulang terus kita cari. Nah teman aku malah ke tempat aku sama dokter tanya, kalian pasang lagu di YouTube ya? Terus kita lagi ngobrol, dan lebih herannya lagi ada teman aku yang lagi mandi di lantai 2. Ternyata dia dengar juga. Dia turun cepat-cepat habis mandi. Dia tanya, siapa yang bernyanyi tadi? Oh kamu juga dengar? Iya saya dengar. Terus lagunya apa? Ya seperti itu juga dia bernyanyi. Nah pada saat itu aku mulai berpikir, mungkin benar, mungkin ya, tapi belum 100% ya. Nah pada saat 2 bulan berikut ya, saya udah balik Manado sama teman saya yang penyanyi, dan kebetulan saya manajernya. Kita di Manado itu waktu itu Mamsis telepon ada pelayanan di Bali, dan kita nggak tahu ternyata pelayanannya besok. Mamsis kirim tiket hari ini. Ternyata kalau ke Bali itu waktu COVID awal harus PCR, dan kita cuma antigen. Terus kita bilang, Mamsis nggak bisa kayaknya, karena ini orang cuma antigen, nggak bisa kalau PCR. Mamsis cuma bilang, yakin Jo, kalau Tuhan berkenan mau pelayanan di Bali berarti bisa tembus sampai di Bali. Jadi satu malam itu ya sudah yakin. Pas sampai di bandara ya manusia di depan kita itu, jadi kita ada bule yang di depan, dia mau ke Bali dari Manado ke Bali. Dia nggak bisa karena dibilang, oh kalau masuk Bali harus PCR, ini kan antigen.
aku udah begini, kayaknya nggak lolos nih. Nah, yang kedua juga begitu, ternyata dia cuma antigen. Dan memang kebetulan waktu itu banyak yang nggak tahu kalau masuk Bali itu harus PCR. Karena ternyata aturannya baru keluar 3 hari waktu itu. Dan pada akhirnya aku mulai begini dalam hati. Jika benar namamu Bapak Yesua, engkau nyatakan kuasamu hari ini. Udah mau di kita ini jadwalnya. Sampai aku sentak kaki dalam nama Bapak Yesua. Sampai begitu kan menguji. Pas sampai dilihat, dia lihat, aduh kena. Karena lama kan dia baca. Oh mau ke Bali ya? Iya mau ke Bali. Oh iya silakan. Dia nggak baca kalau itu ternyata antigen bukan PCR. Pas kita udah mau naik juga itu pesawat, diperiksa lagi nggak bisa. Bisa masuk lolos. Sampai karena waktu itu kita transit Makassar, ternyata di Makassar periksa. Aduh, sekali lagi kalau benar namamu Bapak Yesua, kita lolos sampai di Bali. Akhirnya pas di Makassar, oh ke Bali ya, iya. Oh ya udah, dia sampai baca gini, PCR ya. Padahal kan antigen, dia sudah masuk aja. Sampai di Bali kan kita udah aman lah. Karena Mamsis bilang yang penting udah sampai di Bali. Kalau udah di Bali kurang tanggung jawabnya Mamsis. Kalau nggak dapat saya keluar dari bandara, Mamsis akan ngamuk di bandara. Oke, yang penting sampai Bali. Sampai di Bali kita udah nggak doa merasa aman kan. Ternyata sampai di Bali dia lihat, aduh ternyata ini antigen bukan PCR. Aku udah karena udah nggak doa kan. Sekali lagi kalau benar namamu Yesua, nyatakan sekali lagi, karena kita mau ke Bali ini bukan mau berlibur, mau pelayanan. Kalau memang kau berkenan kita akan pelayanan dengan namamu Bapak Yesua, engkau nyatakan. Pas lagi berdebat, tiba-tiba datang mau gantiin dia. Terus dia over kertasnya. Oh ini nggak bisa. Dia udah bilang gitu nggak bisa. Dia lihat, oh mau PCR ya. Iya, ya masuk silahkan. Puji Tuhan, ternyata akhirnya mulai saat itu memang benar kata Mamsis. Kenapa seringkali kita merasa doa kita tidak dijawab? Bukan tidak dijawab ya, terasa kok berdoa nggak ada jawaban. Ternyata kalau kita berdoa tidak memakai dengan nama original, dia bukan tidak mendengar. Dia berpikir mungkin mau kasih berkat kita 100%, tapi karena kita salah menyebutkan nama, tapi tingkah laku kita cara berminta dengan baik kepada Bapa, ya udah 50% lah ada berkat, iya kan? Tetapi kalau kita memakai nama originalnya Bapak Yesua, saya yakin dan percaya pasti berkatnya akan berkat kita semua. Ya itulah kesaksian saya, karena pada saat itu saya yang paling menentang. Bukan menentang apa, dan saya langsung bilang terang-terangan ke Mamsis, enggak, aku nggak bisa terima, karena aku udah biasa dengan Yesus. Kalau pada saat ini aku dengar sampai aku bilang ini sesat dalam hati ya, tapi pada saat itu aku tidak mau bilang Mamsis itu adalah pendeta sesat, karena saya ada kejadian juga. Karena dari Gemim, ketika kita lihat kan orang sedang ibadah tepuk-tepuk tangan kayak aneh ini. Terus dia bilang pas pemimpin itu lagi nyanyi, dia bilang ini Roh Kudus bekerja. Aku bilang masa Roh Kudus kayak orang gila waktu itu. Dan pada saat itu pas mulai ibadah 3 jam. Selama 3 jam saya dikerjain Roh Kudus, tepuk tangan sampai selesai ibadah. Jadi aku bikin kayak orang gila. Jadi mulai situ saya berjanji saya tidak, pendeta mau ajaran sesat apapun atau apapun, saya tidak pernah mau bilang sesat. Karena bagaimanapun kalau seorang pendeta itu udah diurapi Tuhan, jadi biarlah masing-masing kita yang menilai dan iman kita. Jadi kalau kita merasa ketika kita diberkati, tapi saya kan orangnya suka coba-coba.
coba pakai nama ini. Tapi di saat situasi yang genting, tetap Bapak Yesus nyatakan kuasanya ketika anaknya meminta tolong. Jadi itulah kesaksian saya. Dan pada saat ini juga saya dari Manado datang di Jakarta lagi. Akhirnya diberi kesempatan bertemu lagi Mang Sis, dan akhirnya saya ikut gereja di sini. Terima kasih. Dahsyat kesaksian Ibu Debbie ya. Ibu Debbie luar biasa ya. Ibu Debbie sekarang sudah percaya ya, 100%, 1000% kepada Bapak Yesus. Amin. Saya juga dulu begitu, saudara, Bapak Ibu. Saya tidak percaya dengan Yesus, saya Yesus banget saya, dan cinta banget sama Yesus itu. Tapi setelah saya diberitahu Ibu Francisca, Yesus, oh Yesus ya. Saya tidak bilang, tersesat, enggak, saya nggak bilang gitu. Saya pengen tahu, maksud saya penasaran. Terus saya coba, benar nggak ya nama Yesus? Jangan-jangan nanti saya ke neraka lagi panggil Yesus. Saya pikir begitu kan. Saya tahu karena Yesus. Setelah saya uji nama itu, dan saya berdoa pakai nama Yesua, dan saya percaya dengan Yesua, nggak 100%, 1000%. Sampai saya pernah berdebat sama pendeta. Saya pelayan di penjara sama Ibu Siska. Dia ngamuk, apa ini? Pendeta apa tuh? Kenapa dikasih masuk itu pendeta? Pakai Yesua, apa itu Yesua? Pokoknya kalau mau masuk pelayanan di sini, melalui saya. Ngamuk Ibu ini, tidak boleh pakai nama saya Yesus. Saya tidak mau. Bu, ini nama benar, saya bilang itu. Nama yang original, nama Yesua. Saya tidak percaya Yesua 100%. Saya juga tidak percaya Yesus 1000%. Dia pukul melepuh. Udah ngamuk lagi. Kaget dia, saya bilang. Saya juga tidak percaya Yesus 1000%, saya bilang gitu. Dia bilang 100%, nggak percaya Yesua. Saya 1000%. Langsung dia diam. Dahsyat. Dia terdiam, dia nggak lagi pokok-pokok, dan lagi ngamuk sama saya. Ngamuk, meja tuh dipukul meja itu. Saya juga pukul. Saya juga percaya Yesus 1000%. Saya bilang, langsung, kayak betul kena setrum dia. Dahsyat memang. Apa yang keluar dari mulut kita itu penuh kuasa. Dahsyat sekali. Ya saudara, perlu diuji nama itu. Benar nggak sih Yesua? Saya sudah uji, dan ternyata dahsyat. Dan semakin bertambah dahsyat, semakin berkuasa, dan semakin kita cerdas, semakin kita punya power, semakin berani, dan semakin segala-segalanya, semakin kaya. Amin. Dahsyat. Kita akan masuk dalam firman. Silakan untuk Ibu Francisca. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Yesua, Roh Kudus yang suci, yang menjadi pengajar agung kami. Kami lapar akan kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapak Yesua, kami jumpa dengan Engkau sebagai pencipta. Tidak ada yang lain, dan hanya Engkau dari Alfa Omega, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami siapkan hati kami berfirman sesuka hatimu Bapa, tanpa batas, no limitation. Oh, Engkau bicara Bapa, supaya kami juga bisa lebih bijak dan lebih punya tujuan dalam hidup ini. Di dalam nama Bapa Yesua, pencipta surga bumi, kami terima firman-Mu. Haleluya Yesua. Amin. Shalom. Kita tadi telah mendengar kesaksiannya. Devi ini seorang pendoa. Jadi dia bisa sembuhkan orang, bisa lepaskan orang dari ikatan setan. Luar biasa. Waktu dia ketemu saya, dia ngomong, "Mam, saya sekarang sudah ngomong doa-doa orang sakit lagi." "Kenapa?" Saya bilang, "Ya saya buat salah sedikit." "Emang salahmu akan membatalkan keanakanmu dengan Yesus? Doa lagi." Wah, dia makin gencar sedang. Makin orang sakit didoakan sembuh, dibebaskan. Karena ini karunia Bapa Yesus untuk setiap kita. Amin. Dan juga ada kesaksian di sini. Coba yang doa kemarin, ada tetangga saya begitu baik dengan kami ya. Dia kenalan Ibu Foni, orang Chinese. Selalu kirim kita minuman, roti, susu, sabun. Karena dia agen Unilever, punya tokoh. Jadi dia baik sekali. Padahal saya belum kenal, Ibu Foni yang kenal. Kemarin dia kena besi
dari atap, besinya patah, besi gede, akhirnya lehernya patah, mukanya terputar ke belakang, belakang ke muka, muka ke belakang, berdarah-darah saudara, dan langsung dibawa dengan jet ke Singapura. Nah, saya tidak ada di rumah, saya dengan Ibu Mary. Ini 4 orang ini coba berdiri, Ibu Foni berdiri, Ibu Debbie berdiri, Ibu Neta berdiri, dan Ibu ini 4 orang ini, lihat ke belakang. Mereka ini pendoa-pendoa dahsyat. Ya, sementara tinggal di rumah saya dan juga kerja di kantin saya. Terima kasih banyak. Mereka yang ditelepon, tolong doakan, ibu ini pasti mati. Karena semua sudah prediksi dia mati lah, karena lehernya patah dan tulangnya keluar. Mereka berempat doa saudara. Mereka berempat doa dalam nama Bapak Yesus, mau keluar macam-macam. Dan anaknya ini telepon Ibu Foni, kalian kok ribut? Ya, kalian lagi berdoa untuk mamamu. Saya mau dengar doanya, ya. Akhirnya didengar, saudara. Tadi siang kami dapat berita, ibu itu telah sadar, mukanya telah berbalik ke depan, belakang ke depan, ada mesin, bantu mesin, dan mulai menggerakkan tangan kakinya, jari-jari bergerak. Amin. Bukan saya yang doa, ini mereka, saudara. Saya nggak perlu doa. Ibu juga Sofi, ya. Ibu Sofi berdoa, anaknya kenapa? Sadar bahwa kita punya kuasa. Ini yang perlu anak-anak Tuhan tahu. Kalau Anda tidak tahu Anda punya kuasa, Anda akan merana dalam hidup ini. Anda akan merasa kalah total, akan merasa Anda tidak ada siapa-siapa, Anda tidak ada apa-apanya. Padahal Bapak Yesus bilang, aku telah memberikan kuasa surga dan bumi kepada kamu. Amin. Pengenalan diri yang benar membuat kita bertindak dengan benar ke depan. Nah saudara, saya mau buka firman Tuhan. Yesus bilang sama saya, anakku, buka soal wahyu. Saya tidak akan buka wahyu semuanya ya. Wahyu 1 saja Anda akan kaget. Kenapa? Karena dulunya kalau kita pakai nama yang salah, nama Yesus, nama Yunani, pembukaannya tidak jelas. Orang Medan bilang abal-abal, ya. Pembukaannya nggak jelas. Kalau Tuhan itu satu, orang sukar menyatakan dia satu, ya. Saya tidak akan ikut pendeta-pendeta lain. Oh, Tuhan itu kan matahari, ada panasnya, ada sinarnya, ada no. Kalau Tuhan bilang satu, dirinya tetap satu. Gak usah Anda bersimbol ria. Dia tetap satu, dari Alfa Omega. Yesua tetap satu, ya. Tapi kalau kita mengkreasi dia dua, Anda harus bertanya dalam dirimu, Tuhan siapa yang ajarkan demikian, melawan kebenaran. Nah sekarang kita lihat dulu Wahyu 1 ayat yang ke-8. Silakan, siapa bisa? Ya, Edwin. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sebentar, kita mundur aja dulu ayat 6, Edwin. Wahyu 1 ayat 6 supaya kita nyambung dengan 8 ya. Wahyu 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Elohim Bapanya, bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terus, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. saudara, dulu pada waktu kita memakai nama Yesus, nama yang lama, kita berpikir Yohanes melihat Yesus karena dia datang dalam awan-awan, ya. Cara pewahyuan itu terbuka, kita melihat Tuhan, ya. Padahal Yohanes pada waktu dia melihat penglihatan atau pewahyuan ini setelah Yesua bangkit. Setelah Yesua naik ke tahta, Yohanes pergi ke Pulau Patmos untuk mendapatkan revelation atau pewahyuan atau penyingkapan atau pembukaan. Namanya pewahyuan, saudara, itu sesuatu yang tertutup harus dibuka, ya.
Yohanes melihat ini bukan sebelumnya, sesudah Yesua bangkit dan sesudah Yesua naik menjadi Tuhan. Dia melihat siapa yang di awan-awan. Nah kita lihat teruskan ayat 8, Edwin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Terus Aku Yohanes, saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesua berada di pulau yang bernama Patmos. ya, Yohanes sedang menantikan Yesua. Dia lagi tunggu-tunggu kapan Yesua bisa menyatakan diri kepada saya. Dia sedang menantikan. He's waiting, ya. Dia lagi menantikan. Terus kan? Oleh karena firman Tuhan dan kesaksian yang diberikan oleh Yesua. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Saudara lihat, dia mendengar suara. Dia mendengar suara seperti ada suara yang mengatakan tuliskan. Kalau aku katakan tuliskan, jangan kurang tambahkan. Itu suara saudara. Terus kan? Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Sirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ada 7 jemaat di Asia. Ini suara bilang, kirimkanlah kepada 7 jemaat ini. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, katakan kepada mereka. Kepadaku, Yohanes mencari, suara siapa yang bicara kepadaku? Dia mau cari tahu suara siapa, ya. Terus Bin? dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dia melihat ada 7 kaki dian. Anda yang sudah ke Israel atau di sini juga banyak ya. Toko buku ada 7 kaki dian. 7 itu untuk tempat lilin. Di bait suci dia ada ya, di ruang suci ada 7 kaki dian, 7 tempat lilin yang semuanya berjumlah 66 lilin. Itu tanda dari Alkitab kita, 66 buku. Perjanjian Baru, Perjanjian Lama 66. Jadi semua simbol Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Itu namanya kaki dian, pemberi nyala. Terus? Dan di tengah-tengah kaki dian itu, Di tengah kaki dian itu, waktu Yohanes melihat, oh ada 7 kaki dian. 7 itu lambang jemaat. Tiatira, Philadelphia, Efesus. Ada 7. Di tengah kaki dian itu siapa? ada seorang serupa anak manusia. Ada seorang serupa anak. Ya, Yohanes melihat anak manusia atau melihat Tuhan? Anak manusia. Melihat siapa? Anak manusia. Siapa anak manusia di sini? Saya. Anda anak manusia atau anak siapa? Manusia. Anak kambing. Anak manusia. Jelas firman Tuhan bilang, Yohanes melihat anak manusia di antara 7 kaki dian. He saw the Son of Man. Dia nggak bilang aku melihat Tuhan, enggak, anak manusia. Nah banyak orang menerjemahkan anak manusia ini Yesua. Padahal 2000 tahun yang lalu Yesua adalah anak manusia. Sekarang dia bukan anak manusia. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kembali menjadi Bapa Pencipta. Itulah posisi Yesus sekarang. Amin. Jangan melihat ke belakang, saudara. Oke, terus Yesua melihat Yohanes melihat Yesua. berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Anak manusia ini, anak manusia, ingat baik-baik, anak manusia. Dia berpakai jubah putih dan dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Kalau Anda mau menjadi anak manusia yang dilihat oleh Yohanes 2000 tahun yang lalu, hatimu harus murni seperti emas. Amin, saudara. Jangan ada kebencian, jangan ada kecemburuan, jangan ada dendam. Stop, buang semua itu. Sudah selesai semua itu. Kita menjadi ciptaan baru. Amin.
Jadi anak manusia ini dadanya berlilitkan emas murni, ya. Terus lagi, Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah dan ya, matanya bagaikan nyala api. sebentar. Kepalanya seperti bulu rambut putih mentah. Putih, ya. Bicara putih, bicara murni dan suci. Kepala ini bicara pikiran. Kalau kita anak manusia yang dilihat oleh Yohanes 2000 tahun yang lalu, pikiran kita harus bersih. Amin. Amin. Bisa bersih apa tidak? Bisa. Karena Yohanes 14 ayat Matius 7 ayat 14 bilang, jadilah kau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Tanda seru. Boleh, ada kuasa dalam kita. Kuasa dalam kita itu jangan cuma untuk sembuh-sembuhkan orang, usir setan. Mari sembuhkan diri sendiri. Kalau Anda masih merasa, oh saya ini putus asa, putus asa keluar. Oh rasa lonely, lonely keluar. Aku ada sukacita. Aku limpah. Kalau Anda merasa sakit hati, keluar. Itu akar sakit hati, keluar. Aku sudah bebas dari sakit hatiku. Amin. Itu namanya kuasa. Jangan cuma pakai untuk orang, roh akan keluar. Lu sendiri gak pernah sembuhkan diri. Halo, benar gak? Pakai untuk diri kita. Saya pun begitu, kadang-kadang sudah suntuk. Roh suntuk keluar. Aku jaga pikiran ini bersih, kudus, tahir dalam nama Bapa Yesus. Saya segar lagi, saudara. Karena kuasa itu kita pakai untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Jangan rugi diri sendiri, saudara. Oke, terus. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Kakinya, kaki anak manusia ini seperti tembaga membara. Artinya Anda kalau kena api sedikit aja, Anda akan loncat sana, loncat sini. Saya masih ingat ya, selama 14 tahun saya di Amerika, saya suka khotbah 3-4 kali satu hari. Di Washington, naik pesawat lagi ke New York, naik pesawat lagi ke Boston, naik lagi ke Meksiko. Sampai pendeta-pendeta Amerika bilang, Francisca, you just like son of man, like a fire you food. Karena gak bisa berhenti, saudara. Ini api yang membakar saya. Saya tahu dari tahun 91 saya mendengar Bapak bilang namaku Yesua. Itu jemaat yang saya pimpin di Medan 600 orang. 600. Semua caw. Lari semua. Gila. Ibu Siska itu bilang Yesua. Mana ada nama Tuhan. Itu tahun 91. Yesus kok dia ganti Yesua. Sebenarnya saya gak ganti, dia yang ngomong. Saya cuma kasih tahu. Bodoh dia, sesat dia. Tapi saya gak berhenti. Karena saya dengar sendiri, saudara. Ya. Saya tetap menginjil di jalan-jalan, di penjara, di rumah sakit, di mana-mana pun. Sampai di pedalaman, sampai pernah keluar surat dari Jakarta. Jangan undang Ibu Francisca karena dia sesat. Memang saya ditutup, diblokir, mimbar tidak boleh buka. Saya gak sakit hati. Saya terus aja menginjil di mana tidak ada mimbar, kan masih bisa. Tapi saya terbuka waktu saya di Amerika. Wah, dari Los Angeles sampai di New York semua. What, Francisca? Kami gak pernah dengar pewahyuan begini. Sebenarnya saya cuma dengar apa yang Bapak Yesus ajar. Kok lain beda kamu? Ya beginilah. Saya bilang namanya Yesua dan pewahyuannya benar. Saya bilang di Amerika kita diterima. Ini ada Ibu Faber. Pernah saya khotbah di satu gereja Bethel ya kalau tidak salah. Banyak mereka kira 500 orang. Saya bicara. Pada waktu saya bicara, pendetanya duduk di bawah kaki saya. Saya bilang, Pak Pendeta, Pastor, go to the chair. Don't sit. Saya bilang di bawah kaki saya. No, aku mau tunggu pewahyuan ini di bawah kaki. Saya khotbah 3 atau 4 jam, saudara. Dan pendeta itu bilang, saya mau berhenti jadi pendeta. Saya ditipu dengan teologi saya. Saya bilang, saya gak paksa. Kamu kerjaan apa, Francisca? Kami lagi putar kota, hantam gereja setan, hantam Illuminati, hantam roh-roh jahat. Saya mau ikut. Dia ikut, saudara. Kami pergi di kota Salem. Salem itu dekat Boston sama apa itu, Feb? Ada satu kota di Amerika. Lambang pertama di sana patung nenek sihir yang bawa sapu
yang pakai jubah hitam. Dan semua gereja di sana hancur karena mereka sihir, saudara. Hancur. Tidak pernah ada kesatuan, tidak pernah ada saling support, dan semua runtuh semua gereja-gereja di sana. Kami datangin. Waktu kami mau perangi, ada satu perkumpulan setan di satu hotel. Pendeta ini ikut. Bilang, Francisca, they shot me. Saya mau mati ini, saya kena panah mereka. Saya bilang, kuat Pak, kamu harus kuat. Ada kuasa di dalam dirimu. Taklukkan itu setan. Dan benar, kita masuk di satu hotel. Itu para meeting gereja setan yang menjadi penasehat para menteri-menteri di Amerika. Baik, saudara. Gereja setan ini mereka eksis, saudara. Mereka menjadi penasehat. Dan kami masuk, saya, Faber. Waktu itu siapa? Ada Beauty? No? Ada ya? Ya, anak-anak ada. Beauty, Deborah, dan Joy. Anak Faber 3. Kami masuk, saudara. Dan waktu kami masuk itu lagi meeting. Kami mulai melepaskan api sudah membakar. Mereka bilang, hey, we feel like a fire. Kami lagi merasa api di sini. Stop. Kami ini lagi bikin meeting. Yang bikin kacau segera keluar, katanya. Kita bikin kacau meeting gereja setan, saudara. Dan akhirnya mulai saat itu tidak ada lagi meeting setan. Amin. Karena Bapak Yesus namanya terlalu berkuasa. Gak ada tandingan, saudara. Di mana kita mulai menindaki kuasa itu akan menyertai kita, saudara. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kita di Amerika diterima. Saya sudah pernah saksi sini, saya dengan Ibu Faber ke Chicago. Kami juga tidak ada duit untuk taksi, tapi orangnya bilang, mari saya antar kalian. Mungkin ada 6 jam. Kami berangkat tanpa duit, saudara. Akhirnya setelah kita dapat duit dari gembala, baru kita bayar taksinya. Dan 7 jam itu kayak naik pesawat udara. Lebih mahal kan? Ya. Jadi kami datang dengan keberanian. Saya masih ingat juga satu kesaksian. Saya diundang bicara di KKR di Semarang. Hari pertama Gilbert, hari kedua saya. Pada waktu kami ada di panitia, kami lagi nyanyi, Yesus dahsyat, bersoraklah. Ini panitia lagi tipis telinga, lagi spy. Ibu Siska bilang Yesus. Pas kebaktian, Ibu maaf ya, besok Ibu tidak bicara, Ibu tidak jadi khotbah, karena tadi kami dengar Yesus. Ini Semarang, Bu, bukan Jakarta atau Amerika. Sana aja yang bilang Yesus, kami enggak. Oh begitu, saya bilang. Akhirnya saya panggil, siapa yang larang saya untuk tidak bisa bicara besok? Tuh ketua panitianya. Saudara, mana dia? Oh itu bapak sana. Saya datengin, saudara. Saya datengin, saudara. Pak, dia pakai dasi. Saya lingkar dasinya di tangan saya tarik. Kamu ketua panitia? Karena singa Yehuda di saya mulai bangkit, saudara. Kamu larang saya untuk besok? Iya Bu, terus ibu nyanyi Yesua. Nama Tuhan yang benar adalah Yesua. Pak, dia pakai dasi. Saya lingkar dasinya di tangan saya tarik. Kamu ketua panitia? Karena singa Yehuda di saya mulai bangkit, saudara. Kamu larang saya untuk besok? Iya Bu, terus ibu nyanyi Yesua. Nama Tuhan yang benar adalah Yesua. Berani kamu larang, kamu tanggung jawab. Oh tidak. Ibu bisa. Kamu kurang ajar begitu, harus begitu ya. Oh berani melawan nama Tuhan yang original loh. Saya tidak membawa nama setan ya. Saya mau bicara ini nama kebenaran, saudara. Ya, teruskan. Suaranya bagaikan desau air bah. Suara anak manusia ini seperti desau air bah. Anda pernah mendengar nggak desau air bah itu? Gemuruh. Ada pohon-pohon di situ, ada batu-batu. Menakutkan. Saya kalau di Amerika, para pendeta bilang begitu, Francisca, kalau lu khotbah, kalau lu bicara ke kita, bicara makanan manis ya, tapi jangan kalau you di mimbar seperti singa Yehuda. Yes, saya bilang. Karena geram surga ada pada saya. Kok nama Bapak Anda ganti dengan nama yang palsu? Harus disikat kalian. Benar, saya tidak takut, saudara. Dan memang saya dengan Ibu Faber masuk ke gereja-gereja yang kami tidak kenal, gereja gede, gereja besar. Kami datang cari pendetanya. Mana pendetanya? Oh saya pastornya. Kamu begini. Kamu begini. Yes.
Nggak ada yang bilang tidak. Dan semua penyakit para pendeta berzina. Mengerikan saudara. Mujizat jalan tapi zina jalan terus. Padahal kita kalau ikut Tuhan, kita menjadi ciptaan baru. Kalau kita tidak diciptaan baru, ada tanda tanya. What's wrong with me? Harusnya saudara bertanya begitu. Tuhan tidak tertarik dengan bahasa roh saudara. Tuhan tidak tertarik dengan puasa saudara. Yang Tuhan tertarik kalau Anda menjadi ciptaan baru. Amin. Ya, saudara, kita harus, karena itu total. Darahnya yang mengubah kita. Jadi suara anak manusia itu seperti apa? Desau air bah. Saya pernah ke Israel. Ada 100 kita hamba Tuhan seluruh dunia kumpul. Rabi-rabi mulai bicara. Oh ya, saudara, orang Kristen di dunia menunggu Tuhan datang. Tuhan gak akan datang lagi. Betul. Mesias yang akan datang. Orang yang diurapi akan datang. Akhirnya dia bilang, Mesias itu dari timur. Saya katakan, Rabi, boleh saya tanya? Boleh. Mesias itu Tuhan atau manusia? Manusia. Orang yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi kalau tadi Rabi bilang Mesias dari timur, Israel bukan timur dong. Yes, kami tidak dari timur. Bisa saja Mesias itu dari timur Indonesia, dari Manado, dari Papua, dari timur Maluku. Bisa saja Mesias itu dari timur. Amin. Kenapa kita tunggu Tuhan dari timur, saudara? Karena nama salah, pewahyuan juga ngawur. Wur. Betul saudara? Saatnya kita bertindak, ikut jalan yang benar. Amin. Teruskan. Suaranya seperti desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Tangan kanannya anak manusia ini memegang 7 bintang. Bintang lambang Roh Kudus. Ya, ada di Daniel bilang para orang-orang yang diurapi itu seperti bintang-bintang di langit. Jadi orang yang penuh Roh Kudus seperti bintang. Amin. Terus Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. dari mulutnya akan keluar sebilah pedang bermata 2. Saudara, waktunya firman Tuhan ini bukan membujuk lagi. This is not the time. Firman Tuhan itu harus tajam, harus benar. Jangan jadi komedian di dalam mimbar. Banyak sekali saya lihat pendeta-pendeta bikin ketawa jemaat dari mimbar. Kenapa? Pewahyuannya hilang. Hanya bikin satu gerakan ketawa kalau orang itu berbuat humor di atas mimbar. Itu mimbar bukan tempat orang berhumor, memberitakan kebenaran. Amin. Haleluya Yesus. Jadi desau seperti air bah dan tangannya memegang pedang bermata 2. Teruskan. Lidahnya. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Wajahnya bersinar seperti matahari terik. Anda tahu kita tidak bisa pandang matahari. Gak bisa. Kalau Anda anak manusia yang dilihat oleh Yohanes, mukamu tidak bisa dipandang oleh orang lain. Amin. Saya akan bikin seminar, saudara. Saya sudah tahu, saya sudah geli ketawa dulu. Saya mulai doa, Bapak, saya patahkan roh-roh doktrin dari GPDI, GPDO, GPDI, DGE, macam-macam. Patah, diam. Kalau saya bicara firman, mereka galak, pukul-pukul meja. Kenapa ibu ganti nama? Saya bukan ganti nama, kembali ke nama yang asli. Benar gak? Kenapa ibu bilang tidak ada bapak? Ya Yesus yang bilang dia bapak. Pokoknya macam-macam. Kenapa saya bisa berdoa dalam nama Yesus? Kenapa bisa ada mujizat? Saya bilang setan pun bisa bikin mujizat. Betul? Ada. Tapi tidak selamat. Kalau kita bikin mujizat, ada jaminan keselamatan. Amin. Karena fokus kita bukan mujizat, tapi keselamatan. Mujizat itu hanya bonus. Ya, amin. Teruskan lagi, Edwin. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Yohanes, dengar baik-baik saudara, dengar sini. Yohanes ketika melihat anak manusia ini, tersungkurlah dia di bawah kaki anak manusia. Yohanes loh, ini murid kesayangan Yesua yang membuka pewahyuan akhir zaman. Ini Yohanes, waktu dia melihat anak manusia, dia tersungkur. Saudara mau jadi Yohanes? Yohanes mau jadi saudara. Takjub sampai dia flau, orang bilang pingsan.
Ini dia anak manusia di akhir zaman, mengerikan. Dia pingsan, saudara. Kenapa? Dia melihat kemuliaan anak manusia di akhir zaman. Tidak ada tandingannya. Amin. Dilambaikan tangan dulu. Saudara anak manusia. Yohanes pengen jadi saudara, tapi Tuhan bilang cukup kau jadi Yohanes. Paulus pernah ngomong, Tuhan aku mau aku di sana. Aku ada di akhir zaman. Tuhan bilang apa? Paulus, cukup kasih karunia. Kau ada di sini saja. Di sana ada Mary, ada Dr. Trace, ada Faber, ada Ibu Sophie. Mereka yang aku tentukan di sana. Amin. Saudara senang gak? Hargakan dirimu, karena para rasul dan para nabi juga sudah melihat saudara 2000 tahun yang lalu. Amin, saudara. Amin. Saya lihat kepala orang-orang mulai goncang. Ibu sesat. Ibu bilang anak manusia itu kita, padahal itu Tuhan. Baca baik-baik, anak manusia. Baca baik-baik, bukan Tuhan, anak manusia. Betul? Setuju? Ada yang selapan. Memang saudara datang di sini, doktrinmu mau dibongkar. Benar saudara. Jangan anggap Anda akan kembali ke bayi lagi. Anda akan disikat habis sampai Anda melihat Yesua ada di dalam saudara. Amin. Amin Yesua. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Anak manusia ini meletakkan tangan kanan di atas Yohanes, bilang apa? Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya. Anak manusia ini juga menyatakan sebuah statement. I am the start and the ending. Akulah awal dan akulah akhir. Siapa percaya kita ini makhluk kekal? Angkat tangan. Jangan dipikir Anda mati, Anda selesai. Tidak. Anda kekal. Kekal surga atau kekal neraka. Karena kita diciptakan sama segambar dengan pencipta. Kalau pencipta adalah roh yang kekal, manusia juga adalah roh yang kekal. Anda ini makhluk kekal, bukan sementara. Anda kekal. Kita akan tinggal dalam 1000 tahun damai di bumi, dan nanti kekekalan berjuta triliun tahun. Amin. Tentukan sekarang kehidupanmu, saudara. Ya. Terus lagi. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ya, saudara, ini penting. Jangan hanya Yesua yang bilang aku mati. Adakah saudara mati untuk hidup yang lamamu? Amin. Stop dengan segala sifat yang lama, saudara. Matikan dalam tubuh kita, matikan kedagingan kita. Kita tidak disuruh marah bumi ini. Kita bersyukur kita dapat rumah gede, punya mobil. Thank you. Bapak sedang Anda bersyukur. Anda jangan anti itu loh. Harus bersyukur. Apa yang diberikan Bapak Yesua harus bersyukur. Yang Bapak Yesua anti, kalau kita tidak bangkit dari manusia lama kita. Betul? Cek sendiri, cek pulang rumah. Adakah aku masih dendam? Aduh, aku keluarin deh. Itu virus, cancer. Harus keluar. Karena aku juga sudah diampuni Bapak. Adakah aku masih punya kepahitan? Keluar. Mungkin ya saudara. Saya juga pernah mengalami itu. Waktu kecil dilecehkan. Tapi saya cabut sendiri saudara. Supaya itu tidak membendung kekudusan saya. Ya. Jangan saudara berdiri di 40 tahun lalu. Oh, saya pernah diginiin. Saya dendam kepada orang laki atau dendam kepada orang perempuan. Ibu saya pernah men-treat saya salah. Jangan. Cabut sendiri. Anda punya kuasa. Cabut semua, supaya apa? Hatimu akan menjadi tanah yang subur untuk melaju ke depan dengan penuh keberhasilan dan kesuksesan. Amin. Semua kita punya latar belakang, saudara. Gak usah sedih, gak usah takut. Cabut sendiri dan ganti. Karena dalam Yesaya 1 ayat 10 katakan apa? Kamu punya kuasa menanam dan kuasa mencabut. Cabut dulu baru tanam. Aku tanam sukacita, aku tanam kemenangan, aku tanam kemuliaan. Anda harus tanam. Gak usah suruh pendeta-pendeta doa, saudara. Udah bukan waktunya. Anda harus doa sendiri. Amin. Ada kuasa menyertai saudara. Dan itu sudah diberikan kepada saudara. Ya. Teruskan, Edwin. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Dengar. Anak manusia. Edwin. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Dengar. Anak manusia memegang segala kunci. Anda punya kunci.
kunci lock. Aku hentikan roh maut. Tidak boleh maut menjamah anak cucu saya. Mereka panjang umur, saya pun panjang umur. Amin. Anda punya kunci. Bukan setan yang akan menyerang saudara. No, Anda punya kunci, saudara. Anda bisa memberkati orang di sekitarmu, dan Bapak Yesus akan mendengar. Amin. Anda lihat Foni dan teman-temannya, itu ibu tuh sudah di judge, meninggal ibunya. Orang tulang belakangnya keluar, saudara. Untuk dibawa lari ke jet dan dengan jet, dan dia juga selamat. Ada 4 orang yang berdoa, saudara. Saya berdoa belakangan. Sebelum sini saya doakan. Kamu sudah doakan. Saya doa. Kenapa? Saya menanamkan orang-orang di gereja The Throne harus bertindak dengan kuasa. Amin. Dan Anda akan punya kesaksian. Anda akan punya kesaksian non-stop. Karena Anda menjadi penindak kekuasa itu sendiri. Teruskan lagi. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Ya, disuruh tulis. Yang suruh tulis Yohanes bukan Tuhan, anak manusia. Katakan anak manusia. Itu saya. Itu saya. Saya anak manusia. Amin. Saudara punya iman diproklamasikan, Anda akan tuai. Amin. Sekarang Wahyu pasal yang kelima, kita lihat. Kalau Anda tidak benar dari step awal, Anda akan ngawur ke depan. Itu pasti. Ya. Wahyu pasal yang kelima, Ayat ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Ya, Yohanes dia melihat di tangan yang duduk di atas tahta ini ada sebuah buku, ya, sebuah kitab, ya, tapi termeterai, terkunci. Kata zil di sini, meterai itu dikunci. Ada 7 meterai. Artinya misteri, tertutup, rahasia. Yohanes melihat, oh ada yang duduk di takhta tuh mempunyai kitab tapi terkunci luar dalamnya. Luarnya bisa dibaca, dalamnya tidak bisa dibaca. Teruskan, itu sebabnya para pendeta kalau doa jangan begini, Tuhan meteraikan firman-Mu. Anda mengunci firman-Nya. Tidak ada pembukaan. Meterai itu mengunci. Harus Anda bilang terbuka firman ini. Amin. Open your word. Bukannya kunci, itu kata meterai itu mengunci. Teruskan. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Malaikat bilang, siapa yang layak bisa membuka gulungan kitab itu? Malaikat menangis, saudara. Siapa yang bisa membuka gulungan kitab yang dari tahta ini? Terus, dan membuka meterai-meterainya. dan bisa membuka meterainya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau Tidak ada seorang pun, baik yang di surga maupun di bumi, bisa membuka. Malaikat bilang, tidak ada. Terus, yang dapat membuka, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. mereka tidak bisa baca dalamnya. Misteri, rahasia, apa sih yang tertulis di dalamnya? Kok nggak ada satu orang pun di bumi, di surga, di bawah bumi pun nggak bisa. Terus, Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Yohanes menangis. Oh, sedih banget. Kok nggak ada yang bisa buka meterai ini? Kok tertutup semua, tersirat semua? Siapa yang bisa membuka? Teruskan, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Tidak ada yang layak untuk melihat sebelah dalamnya. Tertutup, terkunci. Teruskan. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua. Di Wahyu itu ada 24 ketua. Amin. Anda pernah baca? 24 ketua, ya.
ketua-ketua. Ya. Jangan engkau menangis. Jangan kau nangis, Yohanes. Please don't cry, Yohanes. Nggak usah nangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. hanya singa dari Yehuda yang bisa membuka gulungan kitab itu. Amin. Berarti ada orang yang bisa buka. Yohanes hanya mengintip, kok nggak ada yang bisa buka, bahaya. Kalau misteri ini nggak bisa buka, semua masuk neraka. Kata malaikat, ada singa dari Yehuda. Amin. I'm the Lion of Judah. Amin. Saya kalau sudah khotbah gak ada kompromi, gak takut saudara, karena ini kebenaran. Kalau kebenaran bicara, tidak ada satu setan pun yang bisa berdiri. No. Terus, Dan membuka ketujuh meterainya. hanya singa Yehuda yang bisa membuka ketujuh meterai. Terus, Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. dia melihat ada anak domba. Yohanes melihat, kok ada anak domba berdiri di tengah tahta. Seperti telah disembelih. Seperti, ingat kata seperti telah disembelih, telah dipotong. Anak domba ini dipotong, dan disembelih, terus Bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Elohim yang diutus ke seluruh bumi. Terus, Lalu datanglah anak domba itu datanglah anak domba ini dan menerima gulungan kitab itu. dan menerima gulungan kitab ini. Saudara, kalau saya tidak salah tadi, mungkin terlewat Edwin, anak domba ini disembelih, potong, tapi tetap berdiri. Coba cari kata tetap berdiri. Oh, saya ulang dari 6. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tata dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Terus, Bertanduk tujuh dan bermata tujuh. terus Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. roh Yesua ya, Edwin. Jangan lagi sebut Allah tuh. Allah tuh yang Tuhannya orang Arab tuh. Ya. Terus, Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tata itu. terus Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu. Anda lihat, kalau Anda anak domba yang disembelih. Saya mengalami pengalaman ini, saudara. Saya ditolak di mana-mana, difitnah, dihina, malah mau dimasukin penjara, saudara. Ya. Tapi saya berani aja menyatakan ini. Kenapa kita harus disembelih? Sembelih itu potong leher, ya. Artinya cara berpikir kita harus disembelih. Amin. Cara berpikir manusia normal kita harus disembelih. Ketakutan, adik saya diginiin, itu rasa takut, saudara. Harus disembelih. Tetapi domba itu tetap berdiri, dan dialah yang memegang kitab yang termeterai ini. Hanya anak domba, saudara. Itu sebabnya kalau saudara memberitakan Yesua, saudara difitnah, jangan langsung, aduh bu, saya dibilang sesat, aduh bu, saya begini. Tidak usah takut, saudara. Harus kuat. Mentalmu harus kuat, jiwamu harus kuat, rohmu harus kuat, karena Anda sedang bicara kebenaran. Amin. Saya tahu sekali orang itu marah ke saya di saat saya bikin seminar, saudara. Tapi herannya saya tidak takut loh. Waktu juga suami saya meninggal begitu, mereka datang pakai parang, bunuh dia. Itu parang sudah di depan ini, Bu Fe bersaksi. Saya suka bersaksi kalau ada orang yang ada di dalam TKP-nya. Bunuh mereka. Gak ada yang berani potong kita, tapi parangnya bergerak terus, saudara. Kenapa? Kita sudah ikat, tunduk. Roh pembunuh tunduk. Kami ada di
di sini karena kami diutus Bapa Pencipta Yesus. Nggak ada yang berani korek kita, saudara, tidak ada satupun. Bu Feba aja yang kena garam ya, digosok garam karena dipikir sudah gila, saudara. Mau dibuang ke jurang, tapi Bu Feba bilang tidak, saya tidak boleh dibuang di jurang. Ada kuasa, saudara. Jadi kita memang merasakan penderitaan waktu itu. Tapi baru saya terbuka, Bapak bilang, kamulah anak domba itu. Wah, saya kaget. Oh, jadi bukan engkau. Saya sudah duduk di tahta. Saya Tuhan di atas segala Tuhan. Masakan kamu samakan aku kayak domba? Masakan aku simbol binatang lagi? Aku sudah Tuhan pencipta. Kamu yang menjadi anak domba. Amin. Wow, saya kaget. Oh, amin. Dan kami tetap lulus, saudara. Dan pada waktu itu kami ada di satu pulau dekat Bunaken. Apa itu namanya, Pak? Siladen. Kami dicari orang Manado, mau diparang. Cari mereka. Siladen. Kami dicari orang Manado, mau diparang. Cari mereka. Karena mereka mau membangkitkan orang mati. Mereka cari orang pemuda semua cari di Manado. Mereka tidak dapatin kita di hotel. Karena kita disuruh Bapak pergi ke satu pulau namanya Siladen dekat Bunaken. Kita di situ berdoa. Ada 1 minggu kali. Nggak dapat. Bapak kalau sudah singkirkan kita, tidak ada satu mata bisa menatap kita. Amin. Percaya, ya. Dia adalah Bapak pelindung kita. Jadi kalau kita mendapat satu serangan karena Yesua, Anda bilang, akulah anak domba. Amin. Amin. Disembelih tapi tetap berdiri. Terus kalian bilang, Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas. sebentar, tadi kelewatan. 24 ketua ini, tua-tua, waktu lihat anak domba memegang buku, 24 tua-tua ini tunduk kepada anak domba. Kalau gereja-gereja enggak, oh mereka sembah 24 ketua itu, saudara. Ini firman Tuhan bicara jelas, 24 ketua menyembah anak manusia. Amin. Anda disembah atau tidak? Anda disembah. Nggak perlu kita menyembah, Anda disembah. Haleluya, Yesus. Coba pegang dulu jidat kita. Doktrin yang lama, aku buang. Siap menerima yang baru. Ini sekolah kita kalau masuk sini, lu bisa ketar-ketir, ya. Saatnya, saudara, untuk buka kebenaran ini. Kalau tidak, dunia tidak akan mendengarkan kebenaran. Amin. Ya. Teruskan lagi ya. 24 ketua ini, tua-tua ini Ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. ya. Terus Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu amin. dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Elohim dari tiap-tiap suku dan Amin. bahasa dan kaum dan bangsa. Iya. Saudara, Yesua 2000 tahun yang lalu membeli kita dengan darahnya. Amin. Tapi kita juga harus membeli keluarga kita, teman kita, orang-orang sekitar kita dengan darah. Kalau Anda difitnah, Anda dibilang sesat, pasti hati ini sakit lah. Ini hati sih ya, bukan besi. Tapi pada waktu engkau menangis karena engkau dihina, itu di alam roh darah yang sedang mengalir. Amin. Jadi jangan meragu kalau Anda dihina, saudara. Yes, ini salah satu tanda legal bahwa sayalah anak domba yang telah ditulis di Wahyu, buku Wahyu. Amin, saudara. Jadi tidak perlu kita merajuk, buang itu sifat merajuk, sifat anak kecil, childish, buang semua. Kita harus menjadi orang yang kokoh, yang kuat, dan yang sempurna. Amin. 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 Ya, saudara. Terus lagi, sedikit lagi. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Elohim kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Dengar, anak manusia ini akan memerintah sebagai raja atau anak raja? Raja atau anak raja?
kita buang lagu Aku Anak Raja. No. Aku raja-raja, engkau juga raja, kita semua raja-raja. Akulah raja, engkau juga raja, kita semua raja-raja. Haleluya. Iya, jangan dari tahun 80 anak raja sampai dunia 2023 anak raja. Anak raja nggak punya kuasa, saudara. Raja punya kuasa. Katakan, aku raja, aku imam, aku hakim. Terjadi, saudara. Anda tidak perlu takut, ada kuasa yang menyertai, saudara. Ada lagi, Edwin? Ya. Sekarang terakhir Daniel pasal yang ke-12. Itu sinonimnya Wahyu 5 ya. Daniel juga sudah melihat jauh hari sebelum Yohanes melihat, Daniel sudah melihat. Daniel 12 akhir zaman. Coba lihat. Nanti saya akan buka antikris dan semua, saya akan buka semua itu. Saudara akan kaget. Saudara tidak ditakuti lagi. Pada waktu saya ke Eropa, ke Tiongkok, saya buka ini, saudara. Pendeta-pendeta bilang, Francisca, nggak ada yang bisa buka begini. Iya, karena saya diajar Bapak Yesua. Saya bisa buka keesaan Bapa. Hanya satu Tuhan, nggak ada dua. Saya bisa buka kebenaran bahwa kita ini dinilaikan status. Saya bisa buka wahyu. Saya bisa buka Tuhan tidak akan datang lagi. Amin. Falas. Dia sudah di tahta. Yang datang adalah Mesias. Amin. Tidak ada pengangkatan fisik, yang ada pengangkatan roh. Amin. Anda tunggu aja pengangkatan fisik. Orang pada ketakutan, ayo kita ke kebun, ayo kita naik di gunung. Emangnya kalau antikris ada, antikris nggak dapat di atas gunung, mau di atas langit juga dia dapat. Tapi kalau saudara taklukkan antikris, Anda menjadi raja, menjadi pemenang. Kita akan tinggal di bumi 1000 tahun damai. Amin. Itu sebabnya doakan bumi ini, berkati bumi ini dari gunung, lembah, di bawah laut, berkati saudara. Tidak akan ada lagi peperangan, tidak akan ada kejahatan. Bumi ini akan diubah menjadi bumi damai. Amin. Nanti saya akan buka 1000 tahun damai. Tapi ini lihat dulu persamaannya dengan Yohanes. Daniel 12. Daniel 12 ayat 1. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Suatu waktu kesesatan yang besar. Ini yang gereja lagi tunggu. Kapan antikris muncul? Ini dia. Oh, dan potong-potong leher, korek-korek mata, itu yang diajarkan. Teruskan. Seperti yang belum pernah terjadi. Seperti yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Ya. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Kalau nama kita tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. kemarin saya sudah bawa. Banyak orang yang mati mendengarkan suara anak dan akan mendapat hidup yang kekal. Sekarang waktunya. Teruskan. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ada yang hidup kekal, ada yang kehinaan ya. Orang mati mendengar kita, saudara. Terus. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Artinya cahaya zaman Nabi dan zaman Rasul akan 2 kali lipat ganda dari kita sekarang. Mereka kalah, para Nabi dan para Rasul kalah. Kita akan lebih bercahaya dari mereka. Terus. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Yang telah menuntut banyak orang seperti kepada bintang-bintang. Terus. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Sembunyikanlah firman itu. Dan meteraikanlah kitab itu. Meteraikanlah kitab itu. Ini kata meterai. Seal this Bible. Seal, kunci. Anda kalau melihat amplop
ada tanda merah di kehakiman selalu ada, artinya jangan buka, itu di seal. Nah makanya kalau kita hamba Tuhan, oh Tuhan meteraikan firman-Mu, saya bilang ini bodoh ini, pendeta bodoh ini. Masa firman disuruh seal saudara, masa firman disuruh tutup, dibuka. Amin. Mau berubah? Jangan marah saya. Buka saudara, buka firman-Mu Bapa, supaya aku akan lebih mengerti, bukan meteraikan. Anda menutup firman. Terus Daniel meteraikan firman ini, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. nanti akhir zaman Banyak orang akan menyelidikinya banyak orang akan menyelidikinya. dan pengetahuan akan bertambah. Ya, pengetahuan, pewahyuan akan bertambah-tambah. Kemudian aku Daniel melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain. Daniel melihat lagi. Tadi Yohanes hanya melihat satu anak manusia. Sekarang Daniel melihat dua. Seorang di tepi sungai sebelah sini Ada seorang yang di tepi sungai sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. ada di sebelah sana. Dalam terjemahan lama dikatakan ada si lanjut usia di sana dan ada anak manusia di sini. Situ kelihatan ada dua komunikasi. Siapa lanjut usia itu? Dialah yang kekal. Dialah Bapa Yesua. Dan siapa yang di sebelah sini? Dialah anak manusia. Dan yang sudah melihat dari 4.000 tahun lalu, saudara. Penglihatan ini jelas. Ya, teruskan. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Kapan hal-hal yang ajaib ini berakhir? Dia sudah tanya, saudara. Ya. Dua orang ini, satu yang lanjut usia, satu anak manusia. Kapan ini berakhir? Jadi penglihatan ini digenapi oleh Yohanes dalam Wahyu 1 dan Wahyu 5 tadi, bahwa Yohanes melihat anak manusia. Amin. Mari kita maju dalam pewahyuan yang progres. Wahyu 1 dan Wahyu 5 tadi, bahwa Yohanes melihat anak manusia. Amin. Mari kita maju dalam pewahyuan yang progres, pewahyuan yang maju. Kalau Yesus, saya dulu pengajar akhir zaman, saya bilang itu Yohanes melihat Yesus. Kenapa saudara? Kita mempunyai nama yang salah, akhirnya tujuan kita salah. Pada waktu surga menamakan, hai Maryam, beri dia nama Yesua, karena dia akan menyelamatkan umatnya. Betul? Yesua itu ada arti dan bukan bahasa Ibrani, bahasa surga. Malaikat surga yang datang bukan malaikat Ibrani. Kalau Yesus tidak ada arti. Kenapa? Manusia yang menciptakan nama ini, saudara. Orang Yunani yang bikin nama ini. Sehingga kita terbelok sekian ribu tahun menyembah Yesus. Padahal yang benar dan originalnya Yesua. Amin. Saatnya dibukakan. Saatnya saudara, jangan sembunyi-sembunyi. Waktunya dibukakan karena waktunya sudah sampai. Dan jangan Anda pernah merasa rendah diri. Jangan Anda pernah merasa kecewa. Jangan pernah Anda merasa kecil. Karena para nabi dan para rasul melihat saudara, mereka takjub. Amin. Amin saudara. Karena saudara siapa? Raja. Mereka tidak pernah menyandang raja. Para nabi, para imam, para rasul tidak pernah menyandang raja. Mereka hamba. Saya kalau di Amerika, banyak gereja bilang, oh, we have a guest from Indonesia. She's a servant of God. Oh, saya lari. No, I'm not a servant. Saya bukan hamba. I'm his son. Saya anaknya. Di Alkitab bilang son, anak laki-laki. Amin. Kita semua di hadapan Bapa anak laki-laki. Nggak ada anak perempuan. Anak perempuan selalu menggambarkan kelemahan. Kalau kita son, karena di Alkitab, oh you are my daughter. Nggak ada. You are my son. Karena son itu ada hak waris, hak kesulungan, dan hak kepemilikan. Amin. Katakan, aku putra. Aku putra. Punya hak, punya kuasa. Raja.
Tiap pagi Anda doa itu saja, nggak usah nungging lagi. Bilang aku raja, aku punya kuasa, aku menaklukkan segala musuhku, penyakit ditaklukkan, masalah ditaklukkan. Anda akan menuai doa-doa. Amin. Stop berdoa nangis, saudara. It's all over. Sudah selesai. Kita harus bersuka cita. Kenapa? Kita ada di dalam taraf posisi yang paling indah. Para rasul ingin ada di situ, tapi mereka tidak pernah dikasih. Amin. Saudara berbahagia? Saudara berbahagia? Mari kita berdiri. Mana musiknya? Nyanyi dulu Akulah Raja, ya, bukan anak raja. Akulah raja, engkau juga raja. Yesua raja di atas segala raja. Kita ini raja. Mari kita. Akulah raja, engkau juga raja. Kita semua raja-raja. Akulah raja, engkaulah raja. Kita semua raja-raja. Akulah raja, engkau juga raja. Kita semua raja-raja. Akulah raja, engkaulah raja. Kita semua raja-raja. Akulah raja, engkaulah raja. Kita semua raja-raja. Akulah raja, engkaulah raja. Kita semua raja-raja. Kita semua raja-raja. Katakan rumahmu, engkau juga raja. Aku juga raja. Kita doa, Bapak Yesua, sungguh dahsyat Engkau membukakan meterai-meterai yang tertutup, yang tidak diketahui, dibukakan saat ini. Kami bersyukur kami adalah anak manusia yang punya suara seperti air bah, yang punya baju putih, yang punya juga mahkota yang emas. Kami bersyukur kami ada di sini, Bapak. Dan setan, Engkau telah dengar, kami tahu siapa kami. Engkau tahu siapa kami. Dan Bapak Yesus tahu siapa kami. Kami bukan lagi orang bingung. Kami tahu, we know who we are. I know who I am. Stop semua kebodohan di dalam nama Bapak Yesus. Bapak, kami diberikan kitab untuk membukakan meterai yang akan datang. Kami tahu persis, kami punya mata yang sempurna. 7 rohmu ada di dalam kami. Haleluya Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang dahsyat. Kami akan memerintah bumi ini, Bapak. Dan kami tidak dibodoh-bodohi lagi dengan teologi yang membodohi kami. Kami mau pewahyuan kebenaran yang membebaskan kami dari kebodohan. Terima kasih Bapak Yesus. Kami percaya kami akan kembali pulang berbeda dengan yang kami datang. Kami akan bawa kuasa surga dan bumi. Segala musuh takluk di bawah kaki kami. Penyakit takluk, masalah dibukakan. Semua yang kami kerjakan berhasil. Nama Bapak Yesus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak Yesus. Kami merasa berharga, kami merasa mulia oleh karena firman-Mu yang dahsyat. Kami terima seluruh pewahyuan ini di dalam nama Bapa Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara diberkati. Amin. Bertambah-tambah lagi ya kepangkatan kita. Sekarang kita raja. Wuh, dahsyat. Amin. Tiba kita saatnya akan berikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk doa persembahan. Wagem. Silakan. Baiklah saudara-saudara kekasih, kita sudah dibukakan firman yang sangat dahsyat. Mungkin saya tidak apa, tapi ada suatu visi yang saya ambil mungkin nyatanya. Yohanes itu melihat sesuatu yang belum terjadi. Dia bilang tidak ada yang bisa membuka ini. Tapi tadi
gembala bilang anak Yesua bisa buka itu. Seharusnya yang bisa buka itu pendeta-pendeta yang bilang profesor, dokter apa, nggak ada tuh. Tapi ternyata hanya anak-anak Bapak Yesus yang bisa. Puji Yesus. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapak Yesus, pada hari ini kami sangat sukacita, sangat sukacita. Kami telah diberikan firman yang sanggup kami terima, dan kami tahu Bapak bagaimana kami bertindak sebagai anak Bapak Yesus. Kami akan berjalan dan kami akan bisa membuka tabir-tabir kegelapan yang belum pernah dibukakan oleh orang lain, tapi anak Bapak Yesus sanggup. Bapak, hari ini juga kami memberikan persembahan berupa berkat yang telah Bapak berikan kepada kami. Inilah berkat yang kami berikan, kiranya berguna untuk penginjilan dan kemuliaan nama. Haleluya Bapak Yesus. Terima kasih. Amin. Tiada pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal, karena dia Bapakku. Dia tak pernah lalai, dia janji firman-Nya. Suaranya Yesus, Bapa penciptaku, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Oh, 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 bersoraklah, puji menarilah. Yesus aku, Bapa pencipta. Yesus aku, Bapa penyelamat. Yesus aku, kesayanganku. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Berkat. Saja kita berdiri sekalian, buka tangan lebar-lebar untuk menerima berkat surgawi. Bapak Yesua, syukur kami kepadamu tak akan berhenti, tidak akan ada batasnya, karena Engkau membuka kasih-Mu tanpa batas bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyelamatkan kami. Kami akan hidup di dalam firman-Mu, hidup dalam kehidupan-Mu, hidup oleh nama Yesua. Bapak, aku lepaskan berkat untuk anak-anak-Mu yang ada, bapak-bapak, anak muda, ibu-ibu, anak muda, anak kecil. Terimalah berkat pewahyuan Yesua mulai dari sekarang, hari ke sehari. Terima kuasa, terima kemuliaan, dan terima hak milik hak waris yang Bapak Yesua sudah beri. Segala penyakit yang ada di tubuhmu, aku perintahkan dan komando keluar dalam nama Bapak Yesua. Tidak berhak tinggal, karena tubuh kami adalah bait suci Roh Kudus, yang dimana Bapak Yesua tinggal berdiam bersama kami. Dan apa yang kami kerjakan, entah bisnis, apapun yang kami transaksi, berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada penundaan, karena kami tahu Engkau sumber kelimpahan yang akan menjawab doa kami. Kami memberkati Bapak Yesua, setiap jalan kami ditatang para malaikat. Dimanapun kami berada, di kota, di desa, di pesawat, di kapal, di motor, di mobil, jalan kaki pun, para malaikat menjaga dan menuntun kami. Para malaikat menjaga rumah kami masing-masing, usaha kami masing-masing, mobil kami masing-masing, dijaga oleh para tentara surga. Amin. Dan celaka maut jauh daripada kami, karena kami akan hidup panjang umur di bumi ini, bumi kesayangan Bapak Yesua. Terima kasih Bapak Yesua. Kami terima dan kami akan pulang dengan sukacita yang melimpah, hanya di dalam satu nama, nama Bapak Yesua, pencipta, penyelamat, dan juga pengasih bagi kami. Haleluya Yesua. Amen. Selamat pulang.
Bapak Ibu, saudara, saudari terkasih dalam Bapak Yesus, ibadah kita sudah selesai. Kami mengundang kembali untuk minggu depan hadir lagi di tempat ini kita beribadah. Sebentar ada pengumuman, Bu Febe. Iya, pengumumannya tetap sama seperti yang tadi Ibu Sofi katakan, bahwa sampai ketemu di minggu depan, jam dan tempat yang sama. Saat ini saudara boleh naik ke atas untuk menikmati santap malam. Oke, kalau ada yang mau sedikit pengumuman apa ini? Silakan Bapak. Sponsornya. Sponsor. Dari sini lagi. Iya. Pak siapa? Silakan. Salam, Shalom. salam sejahtera buat kita semuanya. Amin. Perkenalkan, nama saya Herianto. Saya diperkenalkan oleh mama saya, Mama Pendeta, dan Papa Daniel. Nah, saya di sini ingin mengenalkan diri saya, Papa Ibu, untuk mungkin minggu depan saya akan hadir di acara ini sebagai narasumber. Saya perkenalkan, saya dari perusahaan PT Berkah Rojobrono yang bergerak di kesehatan, kecantikan dan stamina. Jadi sponsor. Ya, mohon maaf kalau saya lancang referensi dari Mama Pendeta. Saya akan menjadi sponsor di acara Mama. Seminar yang berikutnya tanggal 27 28 ya, Ma? 28 29 yang mungkin akan diadakan di sebelah kantor saya, tepatnya di Jatinegara, di Apotik Devita, tempat Dr. Rudi. Mungkin itu saja, saya tidak panjang lebar. Terima kasih kepada Papa Mama semuanya. Semoga kita diberkati Tuhan. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih Pak. Ya saudara, mari kita berdoa untuk makan sebelum saudara naik ke atas ya. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini yang luar biasa dahsyat. Berkat rohani dicurahkan, biar roh kami makin menyala-nyala melayani Engkau dan mencintai Engkau. Tidak ada yang lain Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk berkat jasmani saat ini yang sudah disediakan oleh anak-Mu Dr. Tres. Biar Kau memberkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, juga apapun yang dibuatnya berhasil di dalam nama Bapak Yesus. Terima kasih. Aku melepaskan berkat atas setiap makanan yang sudah disediakan. Aku tutup bungkus dengan darah Yesus. Aku kuduskan, tahirkan, sehingga makanan ini boleh memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua yang makan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur atas kasih setiamu yang dahsyat. Haleluya Yesus. Amin. Silakan saudara naik ke atas.